yang lagi di Korea ini di luar negeri. Bedanya dengan kajian-kajian Ilmuska itu, kalau kajian Ilmuska mungkin lebih ke pendalaman agama, sisi Islam, lebih ngomong hadis, Quran. Tapi kalau syari ilmu itu lebih ke cerita gitu, pengalaman pribadi kita selama ini menjadi eh, berkuliah atau berkeluarga, menjadi seorang ayah gitu. Jadi lebih ke sharing sesama kita. Dan untuk pertemuan pertama kita kali ini, pembicaranya spesial banget. Ada Ayah Asdi di sini. Mungkin teman-teman juga udah cukup familiar sebagai influencer, bisa dibilang influencer atau TikToker ini dengan followers yang lumayan juga. Mungkin kita sering lihat Jangan bagaimana berlebihan, Mas Sudi. Jangan berlebihan. berlebihan ya, berlebihan. Bagaimana Mas Asdi ini menjadi seorang ayah gitu, menjadi contoh untuk anak-anaknya di kita selama ini mungkin sering lihat di TikTok gitu, tapi belum pernah atau mungkin jarang mendengar langsung gitu cerita dari beliau langsung gimana susahnya atau mungkin plus minusnya ya menjadi seorang ayah, apalagi sambil berkuliah sambil PhD dan juga mengurus empat orang anak. Walaupun kita semua di sini belum semuanya menjadi ayah, mungkin juga bisa menjadi motivasi ke depannya yang baru menikah atau yang bahkan yang belum menikah pun juga yang suatu saat nanti akan menjadi ayah mungkin bisa menjadi motivasi juga gitu dari sharing-sharing dari yang akan disampaikan oleh Mas Asdi ini. Sebelum kita mulai mungkin ya kita bacakan sedikit lah background dari pembicaranya. Jadi biar terpercaya nih. Ini teman-teman udah nggak percaya nih siapa nih yang ngisi gitu. Biar terpercaya. Jadi Mas Asdi ini sekarang usianya sudah atau baru nih 35 tahun. Baru mungkin ya. Baru Baru tiga puluh tiga lima puluh lima tahun. tiga Masih 30-an. muda ya Mas. Masih muda, Masya Allah. Masih muda Masya Allah. Masih 30-an ya. Dan memiliki empat orang anak. Dan juga istri juga sama-sama berkuliah di Daejeon. Kalau Mas Asdi ini di UST, di Kier labnya, dan istri ini di Chungnam National University. Jadi nanti kita juga dengar gimana seorang ayah dan ibu sama-sama berkuliah gitu. Yang satu PhD, yang satu master, dan mengurus empat orang anak sekaligus yang masih kecil-kecil. Dan domisili di Indonesia ini di Makassar ya Mas ya? Benar, Mas. Orang Makassar asli dan bekerja sebagai dosen juga di Unhas Fakultas Teknik. Nah, sekarang lagi PhD tahun ketiga mengambil jurusan Energy Engineering. Topik risetnya Thermal Energy Storage. Nah, tapi saat ini kita nggak bahas riset dulu ya Mas ya. Kita Jangan-jangan. Udah mungkin tadi udah cukup nih. meeting-meeting. Kayaknya juga Udah cukup. masih di lab ini kelihatannya nih Mas Asdi. Masih, masih, masih. Masya Masih. Allah sampai jam segini masih di lab. Ya, kita lebih ke sharing-sharing menjadi seorang ayah gitu. Ya silakan Mas Asdi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillah. Suara saya terdengar jelas, Mas. Mas Zudi. Jelas, jelas, jelas. Dan teman-teman semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bisa sambil share screen nggak ya? Bismillah. Coba ya. Untuk teman-teman yang bisa open cam juga mungkin bisa Hmm, memungkinkan juga boleh gitu, kelihatan agar nggak, Mas? lebih interaktif ya. Belum Mas, belum muncul. Belum. Belum ya. Kalau ini kelihatan nggak? Belum ada. Belum. Eh, oh, ini belum. Nah, Oh, udah ini Mas. kelihatan nggak? Tapi belum Udah full kelihatan, screen ya. kelihatan Mas. Ya, belum Saya tinggal di full full screen screen. dulu. Siap. Udah Mas. Udah ya? Oke. Siap. Terima kasih Mas Sudi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholiha. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat sehat serta kekuatan dan juga kesempatan sehingga teman-teman semua bisa hadir dan berkumpul dalam forum ilmu IMUSKA. Ya, kita menyebutnya series 01 ya Mas Zudi ya. Karena memang Ya. harapannya dari divisi dakwah nanti ke depan akan ada seri-seri selanjutnya insya Allah. Uh, Robi sirol sadri wa yasri amri wa datang bilisan yafqahu qauli. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi yang menjadi pengharapan kita kelak insya Allah dapat syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di sini ada suara-suara sumbang karena saya masih di office.
Ya, jadi em, apa ya? Saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua. Sini jumlahnya berapa ya? Ya kurang lebih 20-an ya. Mungkin ada yang di Wita masih maghrib ya silahkan mungkin menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu. Teman-teman yang di WIB sambil nunggu maghrib mungkin ya selamat sore, selamat bergabung dan eh, selamat datang kita bisa belajar bareng di forum ilmu ini. Seperti yang dikatakan Mas Zudi tadi bahwasanya forum ilmu ini tuh bukan semata-mata satu arah ya. Jadi semata-mata bukan dari saya pribadi selaku yang memberikan materi selaku pemateri, tentu harapannya adalah nanti bisa dua arah ya. Boleh diskusi, boleh bertanya, mungkin lebih jauh silahkan dengan senang hati. Ya teman-teman semua. Em, Topiknya yang diberikan oleh Mas Zudi dan tim itu adalah peran ayah dalam keluarga ya. Ini cukup berat bagi saya sebenarnya meskipun relevan tapi ya bagi saya karena apalagi dikonsepkan dalam ilmu Islam ya. Mau tidak mau saya harus mengulik lagi nih materi-materi kajian selama ini yang diberikan oleh guru kami tentu landasannya juga Al-Quran dan hadis dan juga beberapa kitab Bulughul Maram dan yang lainnya. Ya. Tadi saya tidak perlu memperkenalkan diri ya. Saya sudah diperkenalkan oleh Mas Zudi. Eh, Ya, panggil saja Ayah Asdi ya. Teman-teman di Dejon biasa manggil Ayah atau Mas boleh, silahkan panggil Asdi juga boleh. Ya, sekarang masih menempuh tahun ketiga PhD Student Researcher di KIER. KIER itu kepanjangannya Korea Institute of Energy Research. Jadi bidang energi, lokasinya di Daejeon. Nah, baik. Kita masuk ke yang pertama ya. Teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang Bapak, ada yang Ibu di sini. Mohon maaf jika saya panggil teman-teman ya. Mukadimah kita pada malam hari ini sebenarnya singkat aja ya. Jadi em, kita membahas pertama itu apa sih peran ayah ya. Kalau dilihat dari slide ini kan dilihat bahwa ayah itu sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama keluarga itu sebagai kewajiban. Itu kenapa saya tepatkan ayah sebagai pemimpin dan penanggung jawab PJ utama keluarga itu di posisi nomor satu. Namun yang paling penting kita bahas pada malam hari ini adalah, sorry, di peran ayah ya, yang di nomor dua. Peran ayah ini tentu teman-teman sering mendengar bahwasanya ya ayah kepala keluarga kemudian mencari nafkah yang tentu uh, rupanya dari segi atau dari pandangan Islam itu memang wajib ya tentu itu wajib tapi dalam poin ini adalah tidak hanya ya not only ya tentu ya kemudian uh, namun juga ternyata ada yang lebih penting yakni mendidik membimbing ya selaku teladan ya sebagai kepala keluarga dan juga melindungi keluarganya ya kayak koam nanti kita bisa bahas lebih lanjut dan yang paling terakhir landasan kita tentu harus jelas sebagai seorang student sebagai seorang yang saintis ya ya tentu rujukannya harus jelas kalau kita menulis paper mungkin rujukannya harus dari sebuah jurnal yang terpercaya nah kalau kita membahas dari landasan Islam maka rujukan rujukan kita juga harus jelas pedomannya jelas Al-Quran dan hadis seperti itu baik mari kita ini berapa lama waktunya Mas Zudi mohon maaf waktu yang Fleksibel diberikan. mas, nggak ada Fleksibel, maksimal ya, ya ya. mas. Ini slide-nya juga nggak banyak kok. Sebenarnya paling lama Siap-siap. 30 menit paling. 30 menit paling lama. Lanjut kemudian kita diskusi insya Allah. Baik. Nah, peran satu yakni mencari nafkah. Jadi saya membagi menjadi empat peran. Jadi kalau misalnya nanti udah sampai ke empat berarti udah mau selesai itu. Jadi empat peran pada ini sebenarnya tugasnya yang diberikan oleh panitia. Jadi saya nggak perlu mengulik lebih dalam materi, tapi memang materi poin-poinnya itu udah dijelaskan atau diberikan oleh panitia yang mana peran sebagai seorang ayah itu ada empat. Yang pertama adalah mencari nafkah. Nah, mencari nafkah ini pertanyaannya ada dua. Apakah kita menjadikan mencari nafkah ini sebagai sebuah rutinitas atau daily routine atau diniatkan sebagai amal yang paling besar? Itu sebenarnya utamanya. Pertanyaan utamanya. Kalau menurut Mas Zudi kira-kira rutinitas atau diniatkan sebagai amal, Mas? Meskipun Mas Zudi belum Kalau sebagai ayah calon ya. kalau sebagai rutinitas kayaknya Hmm. pahalanya kurang, Mas. Nah, siap. Terus, jadi sebaiknya Harus harus ada niat niat lain gitu selain betul. selain kewajiban. Nah, betul. Jadi sebenarnya kalau kita balik malah menurut hadis riwayat Muslim ya, dari hadis dikatakan bahwa apabila seorang laki-laki mengeluarkan nafkah untuk keluarganya dengan niat mencari keridhaan Allah, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya. Jadi sebenarnya kita harus balik. Jadi niatnya dulu nih, kan segala sesuatu harus dimulai dari niat tuh. Jadi ketika niatnya mencari keridhaan Allah, maka segala aktivitas kita, daily rutin kita, mulai bangun pagi, sholat, kemudian pada sholat.
kita bercengkrama dengan keluarga, menyiapkan sarapan, sampai pada menjemput anak di sekolah, kemudian tidur kembali, itu sebagai sebuah rutinitas, daily routine, 24 hours. Nah, itu tercatat sebagai ibadah. Kenapa ibadah? Karena niatnya sudah jelas. Niatnya tadi adalah mencari keridhaan Allah. Nah, bagaimana ketika hal itu tidak diniatkan sebagai keridhaan Allah? Maka yang ada adalah apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ketika kita uh, tidak meniatkan sebagai uh, pencarian keridhaan Allah. Ya, yang jelas adalah pasti akan capek ya, tentu capek. Yang ada adalah kita akan ya exhausted ya, atau mungkin akan merasa sangat kelelahan, bahkan kehausan sampai tergopoh-gopoh ketika menjemput anak tidak dengan senyuman dan seterusnya seperti itu. Kita paham bahwa setiap orang, setiap kepala keluarga dalam kondisi ini adalah ayah, tentu akan merasa capek. Siapa sih ayah yang tidak capek di dunia ini, misalnya sudah cari nafkah, ternyata harus mendidik anak-anak lagi di rumah atau anak istri. Tentu semuanya uh, berawal dari yang namanya niat. Ketika niatnya diniatkan karena Allah, mencari keridhaan Allah, maka yakin dan percaya lelahnya jadi lillah. Mungkin bahasa anak sekarang seperti itu ya. Lelahnya insya Allah akan jadi lillah. Ya, insya Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian lanjutan dari peran pertama, yakni mencari nafkah. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya landasan kita adalah Al-Quran dan hadis. Tadi sudah hadis, maka sekarang Al-Baqarah ayat 233 dikatakan bahwasanya, ya, sini jelas ya. Saya highlight bahwasanya ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, alhamdulillah keempat anak kami, Abi, Nami, Malik, Eril, semuanya full 2 tahun. Bahkan ada yang lebih sedikit ya, 2 tahun lebih sedikit itu si Malik ya. Mungkin karena itulah mungkin agak-agak extrovert sekarang. Tapi nggak tahu juga secara saintifik. Nah, kemudian uh, kewajiban ayah. Kenapa saya highlight ayah? Karena memang topik kita adalah peran ayah ya. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut dan layak. Jelas-jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya sebagai seorang ayah, selain dari tanggung jawab tadi, mencari nafkah, maka dia harus menyiapkan makan, sandang, pangan, papan. Ya. Kalau ada seorang ayah tidak menyiapkan makan untuk anak tiap harinya, membiarkan dia kelaparan, maka jelas dalam Al-Quran itu adalah sebuah dosa yang besar. Nah, karena kita diwajibkan, ketika ada sebuah kewajiban, ketika kita langgar, maka menjadi sebuah hal dosa. Apalagi dalam konsep keluarga misalnya. Nah, baik. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Mereka dalam artian istri dan anak-anak ya. Jangan sampai kita mengiranya bahwa hanya anak saja, tapi istri juga, istri dan anak-anaknya. Kemudian, eh, seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, Al-Quran mulai nih ketika itulah apa namanya? Ketika kita membaca dengan seksama ayat 233 ini, tentu kita kayak pengen terharu sebenarnya, karena begitu mulianya Allah ketika memberikan sebuah aturan di awalnya mungkin mewajibkan, tapi penggalan kalimat setelahnya itu makin longgar. Ya, seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian jangan seseorang itu atau seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Jadi sebenarnya maknanya adalah seorang ibu dan ayah ya, jangan terlalu memaksakan sesuatu jika itu tidak sesuai dengan kemampuanmu. Contoh, misalnya uh, kita belum punya mobil, maka kita ngantar anak sekolah ya udah pakai bus aja, nggak harus memaksakan punya mobil. Kemudian kita mampunya mungkin makannya telur sama telur mungkin setiap hari, itu kan sumber protein yang paling murah dan paling cukup insya Allah sebagai sumber protein. Ya itu juga nggak mengapa jika memang itu kemampuan sebagai seorang ayah, sebagai seorang pencari nafkah. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa jangan sampai itu membuat menderita. Yang membuatkan menderita dalam arti membebani seorang ibu maupun seorang ayah. Ahli hari, ya, selanjutnya ya. Ahli waris pun seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Nah, sini jelas sekali teman-teman ya, bahwa tadi sudah diwajibkan nih 2 tahun. Ternyata penggalan ayat yang setelahnya dikatakan bahwasanya uh, ternyata kita bisa menyapi ketika memang ada asbab. Iya, Mas Rudi dan teman-temannya. Jadi sebenarnya 2 tahun itu kewajiban apa dibolehkan, ya bukan kewajiban juga, dianjurkan. Tapi kalau memang ada asbab seperti penyakit,
atau mungkin karena ibunya harus bekerja dan seterusnya dan akhirnya air susunya atau ASINya kemudian tidak lancar ya, itu tidak mengapa kita harus sapinya sampai tidak sampai 2 tahun. Kecuali ibunya memang di rumah, kemudian ibunya mampu untuk menyusui, bekerja pun sebenarnya ASINya lancar karena makanannya mungkin tercukupi, maka itu saja menjadi kewajiban kita untuk menyusui selama 2 tahun. Tapi dalam Al-Quran tidak mewajibkan seperti itu ya. Nah, tidak ada dosa-dosa atas keduanya. Begitu mulianya Allah mengatur dalam Al-Quran. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, bahkan ketika kita atau seorang ibu pun tidak mampu menyusui, maka kita pun sebagai orang tua bisa menyusukan kepada orang lain. Maka dikenal dengan namanya apa? Ada yang teman-teman tahu? Ada yang tahu nggak? Sebutannya apa? Ketika anak kita disusukan kepada orang lain. Sebutnya saudara apa tuh? Hmm. Ada yang tahu mungkin, teman-teman? Atau Saudara ada yang pernah sepersusuan. Ah benar Mas Adit nih, Mas Adit ya, saudara sepersusuan, Masya Allah. Jadi uh, saudara sepersusuan tentu Al-Quran juga sudah mengatakan mengaturnya bahwasanya itu boleh dengan catatan tidak boleh menikah ya, karena dianggap sebagai saudara sepersusuan. Nah, lagi-lagi di penggalan ayatnya tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Dalam artian mungkin kita memberikan imbalan atau mungkin kita memberikan sesuai dengan adab-adab bagaimana semestinya. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Jadi ya Al-Baqarah 233 ini betul-betul membuka mata bahwasanya mencari nafkah itu adalah sebuah kewajiban karena jelas-jelas Allah mengatakan kewajiban. Jika itu sunnah tentu Allah bisa saja mengatakan seorang ayah boleh menanggung makan, boleh mungkin sebagian dan seterusnya. Sebagian lagi mungkin ibu yang mengandungnya tapi menanggungnya. Tapi jelas dikatakan bahwa kewajiban ayah adalah memberikan nafkah, makan dan pakaian dengan cara yang patut dan layak. Seorang ibu adalah menyusui. Jadi jangan terbalik. Jangan terbalik, ayahnya yang menyusui di rumah, kemudian ibunya yang cari nafkah. Ya, ada juga yang kayak gitu soalnya di negara kita. Ya, awalahu alam. Kemudian nafkah bukan sekadar materi, tapi juga kasih sayang dan perhatian. Ini jelas tadi dalam Al-Quran juga sudah dibahas. Kemudian menafkahi dengan cara yang halal dan penuh tanggung jawab. Nah, dengan cara halal dan penuh tanggung jawab juga sangat perlu kita garis bawahi ya teman-teman. Jadi jangan hanya teman-teman fokus mencari nafkah tapi tidak memperhatikan hal kehalalannya. Karena uh, uh, pesan guru kami tentu juga sumbernya dari Al-Quran dan hadis bahwasanya apa yang menjadi darah daging, apa yang menjadi daging dalam anak-anakmu, maka uh, ya tidak akan ada keberkahan di sana. Bisa saja mungkin rumah tangga kita tiap harinya berantem, bisa saja mungkin anak-anak kita uh, sekarang mungkin fine-fine aja dia makan fried chicken, mungkin makan pizza mungkin, tapi dari cara yang tidak halal, bisa saya fine-fine. Tapi kita lihat berapa tahun mendatang, ketika dia tumbuh balik, mungkin uh, ketika balik lalu entas kemudian dia agamanya terlantar dan seterusnya. Ya, itu point of view yang pernah terjadi dan memang jelas agama sudah mengaturnya bahwa ketika memberikan nafkah dengan cara yang halal dan juga penuh tanggung jawab. Baik, sampai sini nanti kita akan bahas lebih lanjut di diskusi ya. Kita masuk ke peran kedua. Nah, sebagai teladan, hmm, ya, uh, teladan tentu sebagai panutan ya. Ya, seorang ayah ketika memberikan teladan tentu menjadi akhlak utama. Kenapa? Karena ya yang paling paham mungkin yang teman-teman ya. Mohon izin jika ada ayah-ayah di sini ya, atau mungkin ibu yang sudah punya anak. uh, Pasti paling paham bahwa saya ketika seorang ayah atau seorang ibu itu melakukan sesuatu, maka itu menjadi sebuah teladan bagi anak-anaknya. Ya, jadi saya paling 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 sering tuh, paling senang melakukan trial apa ya, semacam best practice ya, Mas Zudi dan teman-teman. Jadi best practice ketika saya tidak menunda mungkin bukan sholat ya, mengaji mungkin ya, tilawah, menunda mengambil Al-Quran, lantas kemudian saya tidak baca Al-Quran ba'da maghrib atau ba'da isya, anak-anak yang lain itu juga tidak bakal bisa menyentuh Al-Quran. Mereka pasti bakal main seenaknya mungkin dan seterusnya. Tapi ketika saya mengambil Al-Quran, baru mungkin ayat pertama, ayat kedua, dia mendengar, oh ayah sedang ngaji nih. Saya sering banget tuh, sering banget ngelihat apa ya si kakak Abi karena memang sudah mulai paham menuju fase-fase balik, meskipun balik, tapi Alhamdulillah anaknya sudah mulai ada kesadaran itu. Jadi ketika saya mulai mengaji, uh, di ayat pertama kedua, alhamdulillah dia langsung mengambil Al-Qur'annya sendiri seperti itu. Jadi
Itu contoh nyata bahwasanya sebagai seorang ayah itu ada teladan. Bisa dibayangkan ketika nauzubillah misalnya kita melangkahkan kaki ke tempat yang terlarang, lantas kemudian anak melihat, ya bisa saja mengikuti seperti itu. Ya, karena memang betul-betul teladan. Siapa sih yang seorang anak akan ikuti ketika berada di rumah? Tentu seorang ayah, seorang ibu, apalagi laki-laki mungkin yang mengikuti ayahnya, perempuan mengikuti ibunya, dan seterusnya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Jadi eh, apa yang kita katakan tadi bahwasanya teladan sumbernya jelas. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sumber kita, rujukan kita, tauladan kita bukan eh, bukan siapa-siapa, tapi jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Masya Allah. Jadi role modelnya seorang ayah itu adalah misalnya Rasulullah, meskipun mungkin ketinggian ya. Kita bicara role model itu kalau Rasulullah dengan bandingkan seorang ayah asli misalnya atau teman-teman tentu bandingannya sangat jauh, baik langit dan bumi. Tapi bagaimana agar kita berusaha semaksimal mungkin, uh, berusaha semaksimal mungkin agar kiranya apa yang menjadi teladan Rasulullah lakukan sebagai seorang pemimpin, pemimpin untuk umat maupun pemimpin untuk keluarganya, maka itu kita bisa jadikan sebagai suri tauladan. Kenapa? Karena Quran surah Al-Ahzab menganjurkan seperti itu dan menyampaikan seperti itu. Ini apa namanya? Sabda. Jadi sabda Allah misalnya. Jadi memang kebaikan itu harus dimulai dari rumah. Kalau yang slide paling kiri ya, ini versi dari teman-teman Imuska. Jadi ya sudah sangat benar bahwasanya uh, apa yang kita harapkan ketika anak-anak kita berperilaku dengan baik ketika berada di luar, kemudian memiliki adab yang jelas ketika berada di luar, ada jelas dalam artian sesuai dengan tuntunan agama, maka itu harus menjadi teladan uh, dari orang tuanya sendiri, utamanya seorang ayah, kemudian seorang ibu. Nah, mungkin selanjutnya dikatakan bahwa ayah menjadi role model tidak hanya sekedar ibadah, ya, tidak hanya sekedar sholat, kemudian tidak hanya sekedar mengaji, tapi juga akhlaknya dan juga pekerja keras misalnya. Nah, pekerja keras nggak mesti juga ya, teman-teman. Nggak mesti juga kita harus uh, kelihatan capek, misalnya ketika pulang lantas kemudian tergopoh-gopoh. Oh, ayah capek nih, nak, tolong pijetin. Nggak perlu seperti itu. Tapi kerja keras dalam artian ketika kita konsisten ya, kita konsisten berangkat pagi, pulang malam, lantas kemudian kita konsisten menjemput anak ketika jam 5, lantas kemudian mengantarkan anak jam 9 pagi, dan seterusnya itu setiap weekday ya. Senin sampai Jumat, lantas kemudian Sabtu Ahad kita luangkan penuh untuk keluarga. Insya Allah itu akan menjadi sebuah role model bahwasanya uh, anak-anak akan berpikir, wah ternyata ayah saya di samping kerja keras mencari nafkah di office misalnya di kantor, ternyata dia masih sempat untuk menjemput saya, mengantarkan saya ke sekolah, lantas kemudian masih sempat mengajarkan saya ngaji, ikro misalnya bagi yang punya anak di bawah 6 tahun misalnya yang belum bisa ikro ya, ikro 1, 2, 3 dan seterusnya ya, itu PR terbesar. Dan sampai sekarang pun saya masih punya PR, ya masih ada dua anak saya yang belum tamat ikro, masih ada Malik dan juga si Eril. Dan insya Allah menjadi PR besar di samping PR-PR yang ada di kampus misalnya. Nah, anak-anak belajar dari perilaku, ya bukan hanya nasihat. Ya saya juga sering best practice ya, seperti uh, menyuruh atau mungkin ketika handuknya mungkin ditaruh sembarang, ya, lantas kemudian kita ngoceh memberikan nasihat itu 1 jam mungkin handuknya tidak akan berpindah, ya tidak akan berpindah. Tapi yang diberikan adalah diberikan insight. Kira-kira kakak kalau handuknya ditaruh di kasur, apa penyebabnya? Dibuat untuk berpikir, ya dibuat untuk saling berinteraksi. Nah, lantas kemudian si anak umur 10 tahun, 8 tahun, kakak Abian dan Nami itu sudah sangat bisa untuk berargumen. Oh, bisa bisa ada bakteri ayah. Apa sih bakteri itu misalnya? Dia akan kemudian mengkaitkan dengan karena anaknya rajin membaca misalnya, dia mengkaitkan dengan apa yang dia baca di buku. Oh, bakteri itu seperti misalnya sejenis kuman misalnya bisa menghinggapi ke kulit, lantas kemudian gatal. Ketika gatal kita akan sakit dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Dibuat untuk berpikir secara logik, akhirnya anak akan bertindak. Karena ketika nasihat saja, yakin dan percaya ini sering terjadi. Di awal-awal pernikahan kami juga sering terjadi kok.
Di awal-awal anak kami yang masuk satu, kemudian kedua tentu akan berproses hal berbeda ketika sudah punya tiga dan empat dan seterusnya. Jadi seringkali kami nasihati untuk sholat misalnya, untuk ngaji dengan beribu alasan tentu mereka akan berargumen. Tapi ketika itu dimulai dengan tindakan teladan atau contoh, maka kita tidak perlu capek-capek untuk berargumen atau memberikan nasihat berlebih kepada mereka. Nah, ini itu jelas, jelas bahwasannya ketika menyampaikan sesuatu maka harus ada insight di dalamnya. Ya, suara saya nggak terlalu kecil, ya, Mas Udi, aman aja. Jelas Mas, jelas Jelas jelas. ya. Saya agak tahan sedikit soalnya masih ada satu member yang belum pulang. Dan meskipun orangnya baik sih, cuma tadi saya sudah izin untuk ini Zoom meeting. Gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga, peran ketiga. Kita sudah 21 menit, ya. 10 minutes left. Sebagai pemimpin dan pelindung. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi. Jadi teman-teman Imuska sekarang keren nih. Ya, divisi media dan divisi dakwah. Beberapa hari sudah mulai spoiler ya, sudah mulai ada bocoran bahwa oh ini nih topik-topiknya. Sebenarnya saya nggak nyampein juga nggak apa-apa Mas Yudi. Sekarang udah ada tuh, udah ada di IG Instagram ya, Kowam. Jadi tepat sekali yang saya bawakan di peran ketiga adalah sebagai pemimpin dan pelindung. Kowam itu tidak hanya sebagai pelindung. Orang kan memahami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, yang paling sering kita dengar ya. Ya, seorang pemimpin adalah pelindung bagi seorang wanita misalnya, bagi seorang istri perempuan. Nah, laki-laki atau suami pelindung bagi istrinya. Nah, seperti itu yang paling sering kita dengar. Padahal sejatinya pelindung ini tidak hanya sekedar pemimpin ini tidak hanya Qawam ini tidak hanya sekedar pelindung, tapi juga sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi dua-duanya, pemimpin, pemimpin yang adil, kemudian uh, uh, pelindung, pemimpin serta atau penguasa, ya. Kalau penguasa konotasinya negatif ya. Tapi kalau pelindung dan pemimpin memang benar di Al-Quran sudah dijelaskan ya, di An-Nisa ayat 34 saya nggak bacakan pun insya Allah sudah pada paham ya. Laki-laki atau seorang suami adalah penanggung jawab atas perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam arti laki-laki, kita sebagai seorang ayah melebihkan atas sebagian yang lain atau perempuan, ya seperti itu. Jadi secara tenaga, pernah nggak lihat uh, seorang istri mampu angkat galon, ya nggak pernah, ya nggak sih? Tapi bukan berarti seorang istri ketika mampu angkat gas, mampu pasang gas sendiri, mampu angkat galon sendiri, lantas kemudian dianggap dia lebih kuat daripada suaminya. Enggak. Secara itu sih menyalahi kodrat ya. Bisa jadi memang karena suaminya malas ya. Bisa jadi karena suaminya nggak memahami peran satu dan kedua yang sebelumnya. Maka dari itu kita harus masuk ke peran yang ketiga bahwasanya seorang suami, seorang ayah itu harus wajib hukumnya memahami bahwa dia harus kuat dalam artian kuat fisik, kuat semangat, kuat motivasi, dan kuat segalanya dibandingkan dengan istrinya. Seperti itu. Kalaupun istri kuat, ya memang karena seorang istri itu menunaikan tanggung jawab mungkin di rumah, eh, menunaikan memasak, mencuci piring dan seterusnya, meskipun secara ilmu agama, yaitu seharusnya itu menjadi tugas seorang ayah juga. Lantas kemudian ada yang bertanya, lah kalau gitu ayah tugasnya banyak dong, ya nggak? Harus cari nafkah, harus mendidik, lantas kemudian harus membantu istri lagi di rumah, ya kan? Terus istri kerjanya apa gitu kan? Ya, itu pertanyaan bagi seorang ayah yang dalam artian belum memahami prinsip atau peran seorang ayah. Nah, ya makanya kita masuk ke peran yang ketiga ini di An-Nisa ayat 34 bahwasanya seorang laki-laki sudah dilebihkan kemampuannya terhadap sebagian yang lain atau seorang istri. Makanya kalau misalnya masih ada seorang suami yang lemah dalam artian motivasi, kemudian energi dan seterusnya, maka ya harus ditunjukkan nih Quran, Quran surah An-Nisa bahwa kodratmu adalah seorang laki-laki, kodratmu adalah seorang qawwam, maka kamu harus kuat dalam hal segalanya, kuat mencari nafkah, kuat mendidik, melindungi, memimpin, dan juga mengayomi keluarga ketika berada di luar maupun di rumah. Seperti itu. Nah, uh, lanjutannya adalah, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya, perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Seperti itu. Jadi
Ini hanya lanjutan ya, tapi poin utamanya adalah di penggalan ayat pertama ya, bahwa seorang laki-laki atau suami adalah qawam bagi istrinya. Oke. Lanjutannya adalah perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyud, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, ya, bisa ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah ini maha tinggi lagi maha besar. Jadi ya itu. Jadi saya sampaikan di peran satu tadi bahwasanya ketika Allah memberikan sebuah petunjuk dalam Al-Quran, biasanya ditetapkan di di awal ayat itu penggalannya itu adalah sebuah kewajiban. Tapi lama-kelamaan makin melonggar. Itulah kebaikan-kebaikan yang Allah sudah tunjukkan bahwasanya kita tidak saklek sebagai seorang manusia, bisa saja memang ada kesalahan antara dua belah pihak, maka itu boleh. Boleh bukan berarti harus, ya enggak sih? Boleh bukan berarti harus. Jangan sampai membenarkan dengan Anisa ayat 34 lantas kemudian eh, teman-teman semua ketika cekcok satu kali, dua kali, tiga kali, lantas kemudian langsung pisah ranjang, ya enggak seperti itu ya. Jadi harus ada step by step. Makanya perlu kita ngaji apa yang ada di dalam uh, hadis pun, ya itu rujukannya banyak, ya. Jadi tidak serta-merta langsung kita misalnya pisah ranjang langsung kita pukul. Ya, itu pun dalam Al-Quran kalau perlu, ya enggak ada tanda kurungnya kalau perlu dengan cara yang tidak menyakitkan. Nah, seperti itu. Lantas kalau orang awam uh, membaca ini bisa saja mengatakan bahwa kita bisa pukul, tapi dengan cara tidak menyakitkan itu seperti apa kira-kira? Ya agak sulit ya, agak sulit kan. Memukul tapi tidak cara menyakitkan seperti itu. Makanya ya perlu pendalaman lebih jauh. Ya. Makanya jangan sampai uh, hal-hal itu terjadi. Sebelum itu terjadi, maka pondasi-pondasi peran sebagai seorang ayah yang pertama, kedua, dan ketiga itu ditunaikan dengan baik. Insya Allah yakin dan percaya hal-hal penggalan ayat yang terakhir di surah An-Nisa ini insya Allah tidak akan terjadi. Amin. Allahumma amin. Nah, yang terakhir di catatan di sini adalah memimpin dan melindungi. Dalam artian nafkah, ya tidak hanya nafkah tadi ya, tapi juga pendidikan, ya bagaimana keselamatan keluarga, bagaimana yang saya sebutkan tadi bahwasanya ketika anak-anak belum bisa berangkat sendiri ke sekolah, maka kita berkewajiban untuk mengantarkannya. Tidak harus ada alasan lagi bahwasanya uh, kita kita kan kantornya juga jam 9, gimana dong? Ya udah, berarti kamu harus berangkat lebih pagi misalnya. Lah kita kan ngantornya sampai jam 5, anak-anak pulang jam 5. Ya udah, gimana caranya agar kamu bisa komunikasi dengan supervisormu, lantas kemudian supervisor mengizinkan, ya alhamdulillah seperti itu. Jadi dari awal, kalau saya pribadi ya, karena ini adalah pengalaman pribadi, uh, saya dari awal harus menyampaikan atau sounding ke supervisor saya bahwa saya ke sini membawa keluarga, Prof. Saya punya istri, saya punya 4 anak, maka setiap pagi anak-anak saya semua sekolah, ya dua di Chodongakyo, satunya di eh, sorry, ya satunya di TK misalnya, kemudian satunya lagi di Orinijip, ya ada 4, lantas kemudian punya jam berbeda-beda, maka kemungkinan saya akan biasanya akan telat, misalnya telat 15 menit, 9:15 sampai office atau lab, dan kemudian menjemputnya di sore hari, mungkin saya akan lebih cepat eh, meminta izin untuk menjemput di jam 4:45 misalnya. Tapi ketika ada hal yang urgent, maka setelah menjemput saya akan kembali lagi ke office seperti yang sekarang. Tadi saya habis menjemput, mengantarkan ke rumah, sholat, lantas balik lagi ke office seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus deal-dealan dengan supervisor agar apa? Agar supervisor juga paham bahwa oh ternyata dia punya tanggung jawab sendiri di rumah dan dia mampu menunaikan tanggung jawabnya di office. Seperti itu. Itu penting untuk kita komunikasikan ke supervisor kita. Kapan itu tidak, maka yang ada adalah time management kita akan amburadul, ya. Yang ada di keluarga mungkin nggak ada yang jemput, anak sudah nangis-nangis di sekolah, ya. Syukur-syukur kalau istri misalnya bisa kan, tapi kalau nggak bisa, ya. Apalagi istri saya sekarang sudah mulai masuk. Saya alhamdulillah aman, course saya alhamdulillah sudah habis, jadi per 2 semester terakhir sudah nggak ada kuliah, tapi istri masih puncak-puncaknya study sampai malam, apalagi di Cungnam itu seringnya kelas malam ya. Jadi ya udah, saya harus menentukan tuh istri jam berapa nih. Kamu kuliahnya jam berapa dalam 1 pekan. Nah semester ini misalnya Senin, sorry, Senin 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 sama Kamis ya. Senin sama Kamis, maka
saya harus menjemputnya lebih cepat. Saya harus menjemput anak-anak dan take over dengan istri seperti itu. Ya, dan hal-hal yang lainnya yang harusnya kita komunikasikan. Selama komunikasi itu jalan, maka insya Allah semuanya akan berlangsung dengan smooth. Amin. Oke, kita masuk ke peran yang keempat. Mohon maaf, Mas Udi ya, lebih mungkin 5 menit. Ya, peran keempat menjaga iman keluarga. Ya, menjaga iman keluarga uh, tentu ukuran kebaikan seorang ayah bukan dari apa yang orang lihat dari luar, ya, tapi dari rumahnya sendiri. Jadi, uh, kalau yang saya sering katakan bahwa saya apapun yang orang lain katakan, apapun yang tetangga kita katakan, lupa. Utamanya kita hidup di negeri uh, ya Korea mungkin aman ya, Mas Udi teman-teman, ya Mas Adit yang mungkin sudah lihat uh, bahwasanya di Korea uh, hidup bertetangga itu cukup uh, apa ya, cukup individualis mungkin bisa dibilang atau mungkin uh, kalaupun bersosial tapi pada rule yang semestinya. Jadi kalau di Indonesia bahkan hidup pribadi pun diurusin, hidup hidup pribadi orang lain, sorry. Jadi hidup tetangga pun, tetangga beli kulkas dia yang kedinginan, tetangga beli mobil ya dia yang kepanasan seperti itu kan. Tapi kalau di Korea nggak ada yang seperti itu. Nah, hidup sosial ketika berada di lingkup sosial, hidup pribadi ranah privasi ketika berada di rumah seperti itu. Makanya sering yang saya katakan kepada keluarga bahwasanya ya nggak peduli orang lain bilang apa misalnya kan. Kamu punya 4 anak, anakmu kurus-kurus misalnya, ya udah nggak usah peduli. Toh yang jalani kita kan, yang ngukur nutrisi anaknya kita itu kita. Ya nggak, kalau mungkin ngelihat wah kamu kecapean banget misalnya ngurus 4 anak sambil studi PhD dan master, ya itu kan persepsi mereka, ya persepsi mereka. Alhamdulillah yang jalani kita sendiri, toh sampai sekarang di tahun yang ketiga, Allah masih memberikan kekuatan, Insya Allah. Jadi eh, ayah bertanggung jawab atas keluarga. Di Quran surah At-Tahrim ayat 6 dikatakan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ini kalau bacanya merinding nih. Iya, teman-teman, bacanya merinding karena bahwasanya Allah sudah jelas-jelas mengatur dalam Al-Quran ketika kita tidak menjadi sebagai seorang ayah memiliki kewajiban tidak hanya memberi nafkah, tidak hanya menjadi seorang teladan, tidak hanya menjadi seorang pemimpin atau qawwam tadi ya, pelindung, tapi juga yang paling penting adalah menjaga agama atau akidah, ibadah dan akhlak keluarga. Itu yang paling penting. Ya, ya minimal banget, ya minimal banget menutup aurat, ya. Kemudian yang kedua, paham terkait dengan akidah, ibadah, sholatnya wajib, ya, 5 waktu dan disertai dengan sunnah-sunnah yang lain misalnya, dan akhlak keluarga. Lantas kemudian ada lagi tuh mungkin yang bilang, ini uh, apa namanya, ayah asli ini anaknya ada yang perempuan misalnya nggak pakai hijab misalnya gitu kan. Nah itu juga menjadi bahan pembahasan yang lain. Dan itu yang saya pahami bahwasanya anak itu berproses ketika belum balik. Selama belum balik maka saya tidak punya paksaan untuk itu. Ya, anak saya Minami satu-satunya perempuan dan memang belum balik. Kita berupaya untuk mengarah ke sana. Mungkin kalau di Indonesia mengarahkan anak untuk berhijab itu mudah ya teman-teman ya, karena lingkungannya. Tapi ketika berada di sini minoritas, bahkan di sekolah teman-teman Egypt, teman-teman dari Pakistan ya, dari bulan bintang Pakistan, Egypt dan lain-lainnya pun mereka pada tidak pakai hijab. Karena memang mereka juga pada belum balik sih. Nah, itu akhirnya anak-anak menjadi agak kesusahan untuk diarahkan memakai hijab pada tahap sekarang. Nah, Uh, itu menjadi alasan utama saya kenapa berangkat studi di umur sekarang dan juga anak-anak saya belum balik. Karena harapan saya tuntas PhD, anak-anak belum balik, lantas kemudian kami pulang ke Indonesia untuk mendapatkan ilmu agama yang jauh lebih layak dibanding dengan berada di negeri minoritas seperti itu. Karena di peran keempat ini, bagaimana agar saya sebagai seorang ayah menjaga iman anak-anak saya, uh, yaitu eh, nggak apa-apa ikut sama saya, ikut sama ibunya studi, tapi mungkin sebelum balik. Dan harapannya ketika kelak ditakdirkan untuk pulang dalam kondisi balik di Indonesia, maka insya Allah kita akan memenuhi eh, apa namanya kewajiban-kewajiban tadi, termasuk dalam menutup aurat seperti itu. Nah, tapi kalaupun misalnya Allah mentakdirkan kembali untuk tetap stay di sini, misalnya apakah karena mungkin istri lanjut postdoc dan seterusnya, apa lanjut doktoral, saya lanjut postdoc dan seterusnya. Ya kita tidak pernah tahu. Lantas kemudian anak-anak
mau tidak mau takdir Allah mengatakan anak-anak harus balik di sini, maka ya si kakak Abian itu kan kewajibannya ketika balik maka harus sholat Jumat. Maka saya harus setiap Jumat saya harus menjemput lagi di sekolah insya Allah. Ya, seperti saya harus menjemput di sekolah Jumatan, mengantar ke ICD, sholat Jumat, mengantarkan kembali ke Dedo, ke Syedok Hakio misalnya, untuk melanjutkan pelajarannya di hari Jumat sore. Dan bagi saya itu bukan sebuah tantangan, bukan sebuah tantangan. Yang menjadi tantangan adalah eh, apa? Bagaimana agar omongan-omongan orang orang lain kita tidak memasukkan ke dalam hati, karena itu somehow juga apalagi perempuan ya, apalagi istri misalnya, ya kalau kita sebagai seorang suami mungkin kalau ada yang komen negatif, apalagi saya ayah asli ya, jadiin konten sekalian. Ya, jadiin konten sekalian agar 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 itu apa ya, agar mereka itu juga teredukasi dengan cara-cara yang semestinya, tidak harus dijadikan beban pikiran. Tapi kalau perempuan kadang memang dijadikan feeling, karena feelingnya mungkin lebih kuat, akhirnya uh, sampai sampai apa sampai membatin seperti itu. Kalau saya ya peduli amat, ya gak, yang jalani saya sendiri seperti itu, saya dan keluarga. Bagaimana agar saya dan keluarga insya Allah terbebas dari api neraka yang dikatakan di Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Gitu. Jadi, um, ya, pendidikan agama adalah prioritas. Ya, sebagai seorang ayah, uh, kita hidup di negeri minoritas. Mungkin teman-teman di sini yang saya lihat tadi ada beberapa yang dari Indonesia ya. Ya mungkin ayah dan bunda, kakak-kakak, teman-teman semua yang punya anak mungkin atau mungkin kelak akan punya anak, mendidiknya di Indonesia, saya yakin dan percaya jauh lebih mudah dengan teman-teman pengurus IMUSKA yang berada di Korea misalnya atau di Jepang atau dimanapun itu di negeri minoritas. Karena yaitu pendidikan agama ini adalah menjadi poin utama. Makanya sangat sebuah kesyukuran kita punya ICD di Korea misalnya, kan ada Al-Falah di Seoul, ya, ICD di Daejeon, An-Nur misalnya di Daejeon. Dia bisa menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Meskipun mungkin hanya sekali sebulan atau sekali sepekan, tapi seenggaknya itu menjadi pemantik bagi mereka bahwa oh ternyata saya punya agama. Agama saya Islam. Karena kebanyakan dari teman-teman Korea itu ya mereka ateis atau bahkan mungkin kalaupun beragama ya tentu nonis ya atau Kristiani dan seterusnya. Nah, seperti itu. Lanjut, tantangan zaman ini adalah penutup maksud dia. Tantangan zaman ini sedikit curhat ya teman-teman. Jadi uh, apa yang saya sampaikan tadi peran satu, dua, tiga dan empat, tentu tantangannya adalah yang paling pertama saya tempatkan paling pucuk adalah era gadget dan media sosial. Jadi uh, ini tidak terjadi hanya kepada anak ya, tapi sebagai seorang ayah maupun seorang ibu juga sekalian. Karena era gadget bisa saja mungkin anak kita nggak pakaikan gadget, tapi ibunya atau ayahnya yang pakai, akhirnya ketika dia memakai gadget berlebihan atau overtime, maka anak-anaknya nggak keurus. Itu juga bisa. Makanya sekarang saya juga pakaikan tuh yang time hours. Mungkin teman-teman yang pakai smartphone sebaiknya aktifkan. Jadi screen time-nya itu teman-teman seenggaknya 2 jam ya dalam sehari maksimum. Ketika itu sudah bunyi berarti sudah alarm bahwa kita harus menyudahi memakai media sosial atau gadget. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat saya aktif di sosial media ya, ya kalau di total juga nggak mungkin juga saya 24 jam di sana kan. Ya, ada kalanya saya beneran off. Kalau malam apalagi ya, saya nggak buka. Apalagi kalau sudah bersama anak-anak misalnya. Nah, ya itu juga terjadi bukan hanya uh, s- apa uh, sekali dua kali hanya karena langsung menemukan formulanya, tapi tentu berkat dari best practice tadi. Ya ternyata ketika saya pegang gadget, anak-anak tidak terurus, maka dia juga akan mencari tablet, ya, mencari laptop misalnya, karena dia melihat dari ayahnya juga pegang gadget. Seperti itu. Demikian pula sebaliknya ketika pegang Al-Quran atau buku, maka dia juga akan pegang hal yang sama. Yang kedua, anak cepat meniru, ya sama seperti poin satu tadi. Tiga, pentingnya pengawasan dan teladan di rumah, ya. Sebagai seorang ayah tentunya apalagi, ya sebagai seorang pawam maka harus menjadi teladan. Keempat, bekali anak dengan nilai Islami agar kuat menghadapi lingkungan di negeri minoritas apalagi ya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa uh, hidup di negeri minoritas itu tidak mudah mendidik anak, ya.
Jadi um, banyak sekali tantangannya, terutama ya contoh mungkin yang tadi ya, anak-anak agak susah untuk pakai jilbab karena pertama dia merasa asing, kemudian yang kedua memiliki ketakutan ketika temannya pernah sekali dua kali Nami pakai jilbab di awal-awal, tapi akhirnya temannya bertanya itu apa. Ya kan. Ah, terus ini apa? Terus kenapa kamu pakai itu? Kamu nggak kepanasan dan seterusnya. Akhirnya karena anak awal-awalnya belum memiliki bahasa Korea yang terbatas, nggak seperti sekarang ya, menjawabnya juga agak kesusahan. Akhirnya menjadi momok tersendiri baginya. Makanya kami pelan-pelan, ya udah, kamu nggak harus pakai sekarang, tapi nanti akan ada waktunya. Ketika waktu itu tiba, maka insya Allah kamu harus memakainya. Kan itu adalah kewajiban. Nah, sembari mungkin pelan-pelan anak diikut sertakan di rumah Isa, di kegiatan rumah Isa itu setiap bulannya, setiap 2 kali sepekan ya. Mungkin ada juga yang majelis taklimnya, kemudian anak ikut, kemudian rumah Isa School, anak juga ikut untuk belajar bersama ustazah. Jadi mereka akhirnya paham bahwa oh ternyata ketika di lingkungan Islam itu semuanya pakai hijab misalnya kan. Oh ternyata gini. Jadi pelan-pelan. Jadi nggak harus kamu harus pakai hijab. Kalau nggak pakai hijab kamu nggak boleh ke sekolah ya kan. Nggak boleh. Kalau nggak pakai hijab kamu nggak dapat uang jajan misalnya. Kamu nggak boleh main game ya nggak seperti itu. Dengan seperti itu maka itu bukan tegas namanya, tapi tega. Ya nanti kita bahas di terakhir ya. Oke. Kesimpulan ya, yang terakhir sebelum kita discussion, ayah adalah pemimpin, pendidik, pelindung, dan pemberi nafkah keluarga ya, sesuai dengan 4 peran tadi. Al-Quran, yang kedua adalah Al-Quran dan hadis menekankan peran ayah sebagai penjaga akidah dan akhlak keluarga. Dan yang terakhir, ini nomor 3 ya, mohon maaf ya, typo. Kepemimpinan ayah adalah amanah yang kelak dimintai pertanggungjawaban ya, sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ya, At-Tahrim, maaf, At-Tahrim ayat 6 tadi. Baik. Terakhir, sebagai penutup, teman-teman semua, di sini ada Mas, ini juga ya, ada Ketua Imuska nggak sih? Mohon maaf saya nggak sapa tadi. Mohon Ada izin Mas Mas, Sofyan. mohon izin Mas Sofyan ya, saya lupa menyapa dan teman-teman Ketua Divisi yang lain dan teman-teman mungkin ada Dewan Syuro juga, mohon izin saya lupa menyapa. Gak asikan ngobrol dari awal sama Zudi. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini sudah sangat terang benderang dan teman-teman sudah sangat paham di luar kepala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang terakhir, kalau ini adalah moto pribadi saya, tega itu abai, tegas itu peduli. Ya mungkin teman-teman bisa sedikit mencernanya. Seorang ayah harus bisa membedakannya. Jadi tega dan tegas itu hanya beda satu huruf ya, S, huruf S. Tapi maknanya sangat jauh berbeda. Tega itu abai, tegas itu peduli. Nah ini uh, kemudian saya mulai menerapkannya sejak anak pertama saya, Abian, lahir di tahun 2015. Mengapa di situ rujukannya di tahun 2015? Bukan karena typo ya, bukan karena typo 2025 enggak, tapi memang dari 2015 karena itu adalah tahun kelahiran di mana anak pertama saya lahir ke dunia, di mana saya menjadi seorang ayah di tahun 2015. Jadi tega itu abai, tegas itu peduli, maka seorang ayah harus bisa membedakannya. Gitu. Mungkin cukup sekian. Ini adalah intermezzo saja. Silakan follow yang belum follow Instagram saya. Sekian, Mas Zudi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Asdi. Masya Allah, nih ilmu isinya daging semua nih kalau bahasa Daging, anak Masya zaman Allah. sekarang. Isinya daging semua. Ini best Siap, siap, practice siap. langsung dari seorang ayah Asdi ya. Bagaimana Iya, iya. menjalani sebagai seorang ayah gitu menjadi role model bagi keluarga kecilnya yang berempat ini. Kalau boleh saya rangkum tadi ada peran ayah untuk mencari nafkah yang tidak hanya sebagai rutinitas tapi juga untuk mencari ridho Allah. Lalu juga peran ayah sebagai teladan di mana anak itu diajak berpikir, berargumen. Jadi karena anak itu mencontoh ya Mas. Jadi Betul. nggak hanya sekedar memerintah atau memberi nasihat itu mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri bagi anak. Jadi harus sebagai Betul. teladan atau role model. Lalu ayah menjadi pemimpin dan pelindung karena juga sebagai kodratnya seorang laki-laki itu sudah dilebihkan oleh Allah dibanding seorang perempuan. Dan yang terakhir Betul. adalah peran ayah menjaga iman keluarga karena dari Al-Quran sendiri sudah diperintahkan untuk jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masya Benar. Allah. Eh, banyak ilmu yang saya dapatkan dan semoga juga teman-teman semua di sini eh, tercerahi untuk menjadi motivasi juga. Dan untuk sebelum masuk ke pertanyaan ini ada satu peserta yang chat saya Mas, jadi saya Boleh, boleh. dahulukan dulu terlebih dahulu dari Mbak Aisyah.
Berbicara peran ayah atau orang tua, menurut ayah Asdi, bagaimana jika orang tua itu tidak sejalan dengan mimpi anak? Saya pribadi ada impian dan sedang memperjuangkan ingin kuliah di Korea, tapi orang tua saya kurang mendukung. Saya punya mimpi, tapi ridho orang tua itu nggak kalah penting. Sebagai ayah, gimana menurut ayah Asdi, dan gimana saya sebagai anak harus bersikap? Terima Siap, kasih. siap, siap. Masya Allah. Ini lumayan berat ya jadinya. Kayaknya kayaknya materi apa pertanyaannya lebih berat dari materi yang saya bawakan. Kalau materi kan saya sudah konsep tuh jauh-jauh hari. Kalau pertanyaan tuh kayak lebih lebih apa lebih to the point ya. Oke, sebelum saya jawab mungkin saya salam hormat kepada Mas Rian ya selaku Dewan Syuro Ketua IMUSKA sebelumnya. Ya Oh, mohon Masya Allah, izin ada Mas. Mas Rian ya? Ada Mas Rian, Waduh, ada nggak siapa lagi kelihatan nih? nih. Iya, ada Mas Sofyan ya selaku Ketua IMUSKA sekarang. Mohon izin Mas, saya lupa nih menyapa satu-satu. Ada Mas Ian, Paksanim kita di Kier. Ada teman-teman yang lain, mohon izin saya nggak bisa sebutin satu-satu. Jadi apa ya? Jadi apa yang disampaikan tadi bahwasanya apa tadi pertanyaan Mas? Jadi bagaimana ketika mimpi kita tidak sejalan dengan mimpi anak ya? Gitu kan ya? Kurang lebih gitu kan ya? Ya, betul, betul. Betul betul. Jadi eh, kalau saya pribadi adalah eh, bagaimana sebagai seorang anak kan yang bertanya tentu bukan anak-anak seumuran anak saya, ya enggak sih? Yang bertanya tentu adalah seorang anak yang mau kuliah berarti sudah fase 20-an, ya enggak? Seharusnya sudah dewasa. Maka bagaimana agar siapa namanya penanyanya? Mas siapa? Mbak Mbak siapa? Aisyah. Mbak Aisyah. Aisyah. Agar kiranya Mbak Aisyah ini membuktikan dengan cara-cara yang sesuai dengan adab. Kita kan beragama Islam, maka tentu kita membuktikan kepada seorang ayah, terus kepada seorang orang tua bahwa negara Korea atau kampus yang kita akan tuju adalah negara yang tepat. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Maka mungkin nggak bisa plek langsung pada hari itu mungkin. Jadi nggak usah dibantah dulu kalau saya pribadi, Mbak Aisyah ya. Jadi nggak perlu dibantah orang tuanya karena dengan membantah tidak menjadikan lantas keinginannya terwujud, yang ada malah dosa ya tanda kutip tentu. Maka membantah orang tua. Yang kedua yang harus dilakukan dengan selain bersabar tentunya yang kedua adalah mencari tahu bahwa negara Korea mungkin Daejeon atau mungkin apa kota kota tersebut adalah ternyata uh, kota yang tepat untuk belajar. Contoh misalnya akan belajar bersama teman-teman di KAIS ada Mazudi ya kan. Terus kemudian belajar bersama teman-teman di UST ada saya mungkin dan teman-teman yang lain. Tapi tidak hanya sekedar itu kampusnya, tapi apakah environment-nya mendukung misalnya. Kalau environment-nya mendukung, maka teman-teman, Mbak Aisyah tadi harus mulai, kalau saya itu membiasakan anak-anak saya itu membuat sebuah proposal, ya enggak? Jadi kalau apa yang dia inginkan, maka dia harus membuat proposal. Proposalnya dalam hal apa? Ya apalagi umur 20-an, ya buat aja slide, ya enggak? Slide satu misalnya, Why Korea, ya enggak sih? Ya enggak? Uh, why Korea is my future destination misalnya. Kemudian uh, mengapa kampus ini. Kemudian kita tunjukin tuh kalau perlu misalnya Islam environment-nya mendukung maka ya udah di konten-konten di Muskatan udah cukup banyak itu tinggal capture aja dengan senang hati. Saya mewakili tim media silahkan di capture ya enggak sih. Jadi di capture kemudian dikasih masuk ke slide-nya. Slide ketiga mungkin bahwa Muslimnya sangat ramah misalnya di sana. Ya, di sini ya, apalagi kami di sini insya Allah sangat terjaga. Nah, muslim maupun muslimah, baik ikhwan maupun akhwat, insya Allah akan terjaga. Nah, mungkin yang paling penting adalah disiplin keilmuan. Disiplin keilmuannya mungkin bisa saja hanya ada di Korea, itu jauh lebih bagus lagi. Pasti ayahnya langsung ngangguk-ngangguk, misalnya, oh emang nggak ada. Tapi lebih jauh ternyata ayahnya lebih pintar. Lebih pintar nyari celah, misalnya bisa saja. Ya udah, berarti kalau nyari celah lagi, tinggal gimana merespon dengan cara-cara yang benar. Kalau saya sih riset dulu ya. Mbak Isya harus riset dulu. Uh, Kalau memang dilarang, dilarangnya karena apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang masih ada peluang, maka silahkan ajukan proposal. Proposalnya yang tadi, kenapa harus Korea, kenapa harus KAIS, kenapa harus kampus lain misalnya kan, kenapa apa, kenapa harus jurusan ini, major ini, subjek ini, dan seterusnya. Maka dengan itu lebih bagus lagi misalnya kita hadirkan ayah dan ibu misalnya duduk di waktunya ketika dalam kondisi perut sudah kenyang, terisi, ya enggak? Hal berbeda ketika ibunya lagi pulang kerja ditodong tuh. Ayah, saya mau lanjut ke Korea, mau nggak mau.
Pokoknya saya nggak mau, saya harus satu kampus sama Lutfi misalnya, ya nggak? Ya nggak sih? Ya kan? Nah, kalau hal itu terjadi, maka motivasinya akan berbeda, ya nggak? Saya harus satu kampus sama Nafi, Mas Nafi, ya kan? Karena ponakannya Tit, misalnya kan, ya. Ya nggak? Jadi jangan sampai hal itu terjadi, karena kalau hal itu terjadi, maka motivasinya berbeda. Di yang kedua adalah karena si ayahnya tadi dalam kondisi capek. Siapa sih yang ketika misalnya pulang, ketika capek, lantas kemudian ditodong dengan pengen lanjut studi, apalagi boro-boro pakai beasiswa, ternyata pakai beasiswa apa Father Foundation misalnya kan. Nah, itu jauh lebih tidak masuk akal. Tapi ketika menyikapinya dengan hanya apa sikap yang wise, beradab, sesuai dengan tuntunan, insya Allah yakin dan percaya Allah akan lembutkan hati kedua orang tuanya, terutama di akhir sholatnya, maka silakan dihadirkan ikhtiar-ikhtiar itu. Jadi tidak hanya sekedar berusaha berikhtiar, tapi tentu diakhiri dengan doa. Ya, mungkin itu Mas Zudi. Baik, makasih banyak Mas Asdi. Berarti kalau Hmm. mau lanjut kuliah tuh proposal nggak hanya ke dosen ya, tapi ke orang tua juga penting ternyata. Betul, penting. Apalagi kalau beasiswanya harus beasiswa dari apa dari orang tua misalnya kan. Eh, Minta dibiayain sama orang tua, wah itu berat itu. Baik, baik, baik. Sebelum lanjut ke yang chat, mungkin ada yang mau langsung nanya langsung ke Mas Asdi. Nah, beberapa juga ada yang chat pribadi ke saya. Baik, kalau tidak ada, saya bacakan saja yang di chat private message ini. Boleh boleh eh, Mas. Baik dari Mbak Dini. Oh, ada yang nanya. Oke, yang nanya dulu kita prioritasin ya. Boleh, Mas Yakin. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Asli sama teman-teman di Muska atas forumnya. Jadi saya mau bertanya, em, bagaimana kita sebagai, oh nama saya Yakin. Jadi Siap Mas. bagaimana kita sebagai laki-laki menyikapi kondisi kita belum bisa memberikan nafkah. Tadi kan dibahas peran Hmm, satu hmm, sebagai memberi hmm, nafkah. Jadi misalnya kondisi saya harus menemani istri saya yang kuliah sehingga di tempat baru itu ya saya mungkin hmm, belum hmm, bisa memberikan nafkah. hmm. Itu Oh Mas Yakin udah kira-kira nikah? bagaimana? Maaf. Mas Yakin udah Belum, menikah? belum, Oh belum. belum. Baik baik. Sayangnya belum. Ah sayangnya belum siap siap. Ya, jadi tapi bagaimana kondisi kita menyikapi keadaan Hmm, tersebut gitu. Jadi ada oke. periode di mana kita tidak bisa memberikan nafkah secara harta. Jadi Baik mohon baik baik tanggapannya. baik. Terima kasih. Terima terima kasih Mas Yakin. Saya izin langsung jawab bisa nggak Mas Yudi? Ya, boleh Mas. Langsung Ya, aja, Mas. biar nggak lupa. Kadang ya penyakit umur 30-an ya gini Mas Zudi ya. Kadang lupa. Jadi biar nggak lupa maka saya harus langsung jawab ya. Mas Yakin, salam kenal Mas. Jadi makanya saya harus pastikan tadi itu. Mas Yakin apa udah nikah atau belum? Ternyata belum. Jadi rupanya Mas Yakin nih eh, belum nikah ternyata sudah yakin bahwa akan pisah. Ya enggak? Ya enggak? Akan LDR atau apa? Ya enggak sih sebenarnya. Jadi kemungkinan ya Mas Yakin ya. Tapi kalau saya pribadi, eh, saya adalah seorang ayah yang pernah LDM ya, LDM dengan istri kurang lebih 1 tahun. Waktu itu saya belum jadi dosen dan harus bekerja di tambang di Kalimantan dan memang istri dan anak pertama saya Abian harus berada di Makassar misalnya. Tapi apa yang terjadi adalah eh, bagaimana agar kita berupaya nafkah, minimal nafkah dulu. Nafkah itu harus ada. Nafkah dari secara lahir ya. Kalau batin kan nanti ketika pulang saya setiap cuti. Tapi yang ada adalah bagaimana niat. Kembali lagi ke niat Mas Yakin ya. Kalau niat saya adalah gimana agar waktu itu saya bisa dekat dengan keluarga. Caranya, pertama saya ajukan ke atasan di head office. Saya mau minta kembali ke Jakarta karena awalnya saya di Jakarta. Saya minta kembali ke Jakarta, kemudian tidak di approve dengan alasan nggak ada seat. Yang kedua, karena nggak bisa, ya udah saya harus berani mengambil tanggung jawab bahwa saya harus bisa resign. Nah, waktu itu di tahun kedua, anak saya lahir di tahun pertama, tahun kedua saya akhirnya resign, memutuskan untuk resign. Resign dalam artian apa? Kembali ke niat, bahwa niatnya karena Allah. Niatnya karena ingin beribadah sepenuhnya, ingin dekat dengan Allah, ya dengan Allah dan istri misalnya, dengan anak-anak, maka saya harus resign, karena sejalan satu-satunya ketika saya nggak resign, nah, saya harus kembali, saya harus berpisah LDM dengan anak istri saya. Seperti itu. Tapi Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu. Saya kemudian resign, dapat pesangon yang insya Allah memang cukup dalam beberapa bulan, atau mungkin paling lama setahun misalnya. Dan dengan uang pesangon itu kemudian saya pakai untuk les IELTS, les TOEFL, kemudian mencari beasiswa. Apa yang terjadi?
In the end of the day, akhirnya saya keterima misalnya LPDP. Untuk di tahun berikutnya, di tahun kedua, ketiga, akhirnya saya berangkat untuk menempuh studi di Tokyo waktu itu. Dengan membawa anak saya yang pertama dan lahir anak kedua di Tokyo. Jadi janji Allah itu jelas, janji Allah itu jelas Mas Yakin ya. Jadi sesuai dengan nama Mas Yakin, jangan sampai nggak yakin. Kalau saya sih yakin aja bahwa Allah itu akan uh, memberikan apa? Memberikan memberikan rezeki. Rezeki itu tidak hanya waktu, tapi juga dengan rezeki finansial, rezeki dengan kasih sayang keluarga, rezeki didekatkan. Semua akan kembali ke niat. Nah, ada pun misalnya kerikil-kerikil ketika niat itu, misalnya saya mau resign nih, ternyata ada banyak kendala, saya ditahan atasan, saya nggak boleh nih sama rekan kerja, atasan A, B, C, dan seterusnya, ternyata saya nggak boleh karena posisi saya kosong seperti itu waktu itu. Tapi karena niatnya udah teguh, mau nggak mau ya saya tetap dilepas. Dan ketika dilepas, ternyata Allah menjanjikan rezeki yang lain. Seperti itu. Jadi kalau saya sih menanggapinya bahwa apalagi masih yakinnya belum berkeluarga, maka kalau saya mindsetnya harus diubah bahwa bagaimana agar ketika sudah berkeluarga, insya Allah semoga sambil berdoa agar senantiasa didekatkan. Kalaupun takdirnya mengatakan harus jauh dengan keluarga, maka semoga tidak berlangsung lama. Ya enggak? Semoga tidak berlangsung lama. Nah, kalau misalnya teman-teman yang pelaut, yang di sini bukan pelaut kan ya, jadi saya nggak harus merana ke sana, nggak harus sampai ke sana. Tapi kalau pelaut ya itu lain konsep, ya. Dan saya nggak berada di ranah itu, walau alam untuk membahasnya. Ya, itu Mas Zudi. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Mas Asdi. Lanjut ke pertanyaan yang ada di chat dulu ya Mas. Ada tiga Boleh, nih, boleh, langsung dari boleh Mbak Mas, Dini. Tadi boleh, mau boleh. saya baca. Yang pertama, tentang ayah yang berada di rumah dan ibu yang bekerja di rumah. Bagaimana Mhm. pendapatnya? Yang bekerja di luar rumah. Jadi ayahnya di rumah, ibunya bekerja di luar rumah. Mhm. Lalu yang nomor kedua, istri yang ingin melanjutkan studi namun suami masih harus bekerja di negara asal dan khawatir membuat suami menjadi merasa kurang rasa kepemimpinannya dari istri. Jadi istrinya Mhm. mau lanjut studi ya. Dan yang Mhm. ketiga, apa teladan pertama yang harus dikenalkan pada anak sebagai ayah? Baik, baik. Pertanyaan pertama itu dari siapa Mas? Biar saya sambil baca nih. Ini semua Mbak Dini, tapi ini private Mas. Private. Ah, bisa satu dulu nggak Mas? Baik-baik, salah satu. Saya pikir yang di ini di chat room. Sorry. Ya Yang udah kita pertama, singkat aja kalau gitu ya. Hmm. tentang ayah yang berada di rumah dan ibu bekerja di luar rumah. Oke. Itu pendapat saya kan. Pendapat saya pribadi ya. Kalau saya sih Ya. balik lagi ke yang tadi ya. Kalau misalnya ayahnya kerja dan memang mengharuskan, sorry, ayahnya berada di rumah, eh, bukan berarti ayah berada di rumah lantas kemudian tidak menafkahi. Ada juga kan programmer di rumah, ya nggak, Mas Udi? Ya kan, Ya. programmer di rumah, teman-teman IT kerjanya di rumah, ya nggak, work from home sekarang nggak bisa kita menggeneralisir bahwasanya teman-teman atau seorang ayah itu berada di rumah sambil menyusu apa, pakai susu botol misalnya buat anaknya, istrinya berangkat seorang PNS kan pernah tuh saya lihat di ini di apa di berita. Lantas kemudian netizen tuh, yang lucu tuh netizen sambil mengomentari, mengata-ngatain, oh ayahnya nih nggak sesuai kodrat nih. Dia misalnya apa, dia di rumah doang, ngurus anak, istrinya kerja, seorang PNS. Padahal ternyata suaminya seorang programmer, bisa jadi ya kan. Jadi ya kita tidak berhak untuk apa apa menjudge kehidupan orang lain. Yang perlu kita ingat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita harus fokus terhadap keluarga kita sendiri agar terjaga dari api neraka. Itu sih sebenarnya. Jadi apapun yang orang lain katakan, selama keluarga kita dalam hal kebaikan dan sesuai dengan tuntunan, maka ya why not? Ya saya sih ya reject aja. Ya pakai ilmu reject seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya, istri yang ingin melanjutkan studi namun suami masih harus bekerja di Indonesia dan khawatir membuat suami menjadi rasa kurang kepemimpinannya. Oke. Nah, ini memang banyak yang Hmm. terjadi dan di lingkungan terdekat juga ada sih. Cuma kalau saya pribadi, kita harus timbang baik buruknya ya. Kalau lebih banyak mudorotnya, maka tentu seorang istri harus taat kepada suami, ya. Apalagi kalau seorang suami yang mengatakan tidak, maka seorang istri juga harus ridhonya berada pada suami, ya kan? Ridho seorang istri itu ada di suami dan juga ibunya. Maka kalau saya sarankan tentu harus ditimbang baik buruknya dulu, mudaratnya apakah lebih banyak dibanding dengan maslahatnya. Kalau mudaratnya lebih banyak, maka tentu jangan berangkat. Kalaupun berangkat dipaksakan, bisa saja sampai ke Korea misalnya. Tapi pas sampai Korea ternyata dia menghadapi banyak sekali tantangan.
Ya, apakah mungkin dengan tantangan dipersulit dan seterusnya? Bisa saja. Tapi ada juga yang memang uh, apa ridhonya suami sudah ada berangkat ke negara tertentu misalnya, tapi tetap aja uh, dapat tantangan itu juga bisa terjadi. Semua semua kan tergantung dari ujian Allah ya enggak. Tapi kalau belum berangkat ya mungkin itu yang saran saya timbang mudarat dan maslahatnya sejauh mana dan lihat ketika memang itu demi kebaikan dan memang hanya harus di luar ya boleh berangkat tapi kalau memang jurusannya ternyata ada kok di Bandung misalnya ada di Jakarta dan bisa lebih dekat dengan keluarga ya saran saya sih karena kita konsepnya Islam ya kita bahasnya dalam konsep sesuai tuntunan ya udah berarti memang Insya Allah Allah akan uh, memberikan janji sesuai dengan janjinya yakni surga seluas langit dan bumi itu Mas Yudi. Ya, baik. Jadi izin suami yang paling penting. Lalu yang Ya, terakhir, apa teladan pertama yang harus dikenalkan pada anak sebagai ayah? teladan Mas. pertama, oke, ya tadi sih ibadah ya, ibadah, ibadah. Jadi ibadah itu kan sebagai uh, ibadah dan tauhid ya. Jadi kalau misalnya memang anaknya belum bisa ngaji, ya udah minimal ayahnya ngajarin ikro lah, ya kan, ibunya ngajarin ikro. Karena kalau itunya belum, makanya saya sampai sekarang pun ngomong, saya dari awal tadi bilang bahwa bukan berarti saya ngomong di sini jauh lebih atau mungkin lebih bisa atau lebih dulu dibanding teman-teman tapi memang karena diamanahi oleh panitia ya enggak. Tapi hanya sharing saja bahwasanya saya pribadi pun masih punya PR masih ada dua anak saya yang belum tuntas karena usianya memang masih proses ikro apalagi si Eril masih umur 3 tahun belum ya kalau Malik itu sudah mulai ikro cuma ya memang belum tuntas juga makanya teladannya ya itu ibadah ibadah mulai dari sholat ya kan sholat 5 waktu apalagi teman-teman di Indonesia ya sebuah kemudahan ketika berangkat ke masjid 5 waktu apalagi anaknya sudah mulai balik ya diajaklah diajak ke masjid ya seperti Baik. itu Mas Kemudian, ya baik. Makasih mohon maaf banyak ya Mas saya Asdi. jawabnya agak singkat aja soalnya agak banyak nih. Ya, ini banyak Hmm. nih. Kita Sama kembali ke mungkin yang umum, hmm, chat umum aja dulu. boleh boleh. Dari Mbak Herdian. Bagaimana seorang istri menyikapi suami yang belum maksimal melakukan perannya sebagai seorang ayah? Seperti ayah hanya melakukan tugasnya menafkahi saja. Oke ini sering ditanyakan juga ke guru kami ke Aba Isan atau mungkin ke Ayah Irwan dan seterusnya jadi kalau ada seorang uh, suami seperti ini ya kalau menurut guru kami ya timbang timbang kebaikan suami ya enggak masa iya sih seorang suami itu nggak punya kebaikan ya enggak maksud jadi Ya, lihat betul. kebaikan suami lihat perspektifnya jadi jangan melihat sebagai seorang istri lantas kemudian melihat peran seorang ayah ternyata masih sangat kurang itu kurang karena perbandingannya jauh ya enggak sih pembandingnya ada ya jangan langsung membandingkan dengan Rasulullah ya enggak memang benar target kita adalah tauladan kita adalah suri tauladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita adalah bagaimana menjadi seorang kawam bagi keluarga. Akan tetapi harus berproses. Maka dari itu yang paling penting adalah keduanya harus ngaji. Suami harus ngaji, istri harus ngaji. Karena kalau keduanya nggak ngaji atau salah satunya saja yang ngaji, maka yang terjadi adalah selalu merasa kurang karena pembandingnya adalah orang lain. Ya seperti itu sih. Jadi memang timbang kebaikan suami, kalau saya sih saran ke Mas Erdian atau Mbak Erdian, mungkin Mbak ya, kalau suami soalnya. Jadi Mbak Erdian, eh, ya silahkan ditimbang kebaikannya. Jika itu masih ada, maka silahkan diajak untuk ngaji sama-sama, insya Allah. Semoga diberi kemudahan, amin. Baik. Makasih Ayah Asdi. Lalu berikutnya dari Mbak Fitri. Mas Asdi izin bertanya, saya pernah membaca tentang trauma lintas generasi. Ada trauma yang diturunkan dari orang tua ke generasi berikutnya karena dirinya belum selesai dengan trauma masa lalu Hmm. selama pengasuhan. Lalu, Hmm. sependek pengamatan saya, ayah-ayah yang paham dengan peran kawam biasanya dia juga dididik oleh ayahnya yang kawamnya juga sudah bagus. Bagaimana pendapat Mas Asdi terkait ini? Lalu, jika berkenan menjawab, Mas Asdi, apakah generasi yang dididik oleh ayah yang baik peran kawamnya atau sebaliknya? Maaf panjang-panjang, terima kasih. Siap, siap. Oke. Ini lebih ke apa namanya? Pola pengasuhan biasanya dari kakek, kakek turun ke anak. Nah, kita menyebutnya nasab ya nasab. Makanya kan ketika ya saya ingat banget ketika istri saya lamar waktu itu ya ini mungkin istri saya ada di sini juga ya. Kemudian waktu itu saya lamar apakah mertua saya yang sekarang langsung mengatakan iya?
Kira-kira Mas Sudi. Menurut Mas Sudi kira-kira mengatakan iya Gimana atau Mas? enggak? Ketika saya melamar istri saya yang sekarang, Hmm, apakah mertua saya mengatakan iya secara spontan, langsung secara oh enggak lah. langsung? Enggak kan? Iya, Enggak lah. enggak. Jadi yang paling pertama adalah si orang tua, si istri pasti akan mencari tahu nasabnya dulu. Ya, seorang ayah asli ini ternyata lahir dari bukan nasab dari pendidikan ya. Kalau pendidikan bisa saja. Pendidikan orang tua saya nggak ada yang lulus SMP. Ya, kalau kalau teman-teman tahu. Jadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana dengan akhlaknya, agamanya dan seterusnya. Jadi akhirnya seorang mertua pun akhirnya mencari tahu bahwa apakah keluarganya tidak dari broken home misalnya, ya enggak. Kemudian apakah keluarganya memang masih taat agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang itu harus diketahui dan itu jelas lintas generasi sangat penting dari mulai kakek, ayah, lantas turun ke anak. Tapi kalau saya bilang bahwa bukan berarti juga ketika kemudian ayahnya baik, kakeknya kemudian kewamnya bagus, turun ke anak lantas kemudian juga bagus. Ya enggak juga, bukan berarti enggak ya. Cuma kemungkinan besar iya bagus iya. Cuma ketika kita mendapat rantai, ya rantai di kitanya misalnya orang tua kita keuangannya mungkin nggak bagus, maka itu harus stop di kita kalau saya pribadi. Misalnya mungkin ya kalau bisa jujur, ayah saya juga pernah pernah membentak saya, pernah hampir memukul saya misalnya, ya kan? Karena memang saya salah waktu itu. Ya, eh, ya, ya semoga Allah menjaganya beliau dengan segala kebaikannya. Ternyata beliau juga mendidik saya dengan caranya seperti itu di fase boomer ya. Teman-teman tahu bahwa fase boomer, milenial, Gen Z, Gen Alpha itu akan berbeda, sangat berbeda. Maka yang harus kita pahami adalah setiap didiklah anakmu, didiklah penerusmu, didiklah generasimu sesuai dengan zamannya. Jadi bukan berarti dengan orang tua memukul kita, kita memukul anak ya enggak dong. Kita Hmm. harus putus mata rantai itu. Bahwasanya mendidik zaman dulu bisa saja itu tepat, tapi bukan berarti harus dilakukan sekarang karena itu sudah nggak tepat untuk mendidik anak Gen Alpha. Itu sih mungkin kalau saya pribadi. Mohon maaf singkat saja ya. Pertanyaannya panjang tapi jawabannya cukup singkat. Nah, Kalau Gen Z dipukul bukannya patuh, ngelawan Mas soalnya Mas. Udah nggak relevan langsung Mas. langsung dibuat akun, langsung dibuat konten terus Langsung konten TikTok. diviralin orang tuanya itu. Makanya, makanya harus 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 pintar-pintar menempatkan diri sebagai orang tua. Baik, baik. Ya. Makasih banyak Mm, Mas Asdi. Lanjut untuk kembali ke private ini dari tadi belum mm. saya baca. Siap, siap. Anonim saja Mas, bagaimana Boleh, boleh. tanggapan Ayah Asdi mengenai fenomena anak-anak Indonesia yang fatherless alias korban dari ayah yang tidak melaksanakan perannya sebagai kowam? Hmm. Boleh, boleh, boleh. Fatherless ya. Oke. Ya. Nah, fatherless ini memang menjadi isu hangat bagi apa generasi kita khususnya di negara Indonesia karena banyak ya secara secara data juga mengatakan bahwa jumlahnya tidak sedikit ya. Fatherless ini uh, bisa jadi karena broken home ya, bisa jadi fatherless bukan berarti orangnya apa ayahnya nggak ada ya, ya Mas Zudi ya. Hmm. Teman-teman Ya. harus pahami bahwa fatherless itu secara arti bahwa orang tua bisa saja ada tapi mungkin tidak membersamai anaknya sesuai dengan peran ayah tadi. Ya enggak, ayahnya mungkin pulang tapi main gadget, main game, main Mobile Legend, main FF, main Roblox ya kan. Bisa saja seperti itu tapi uh, yang ada adalah bagaimana menyikapinya ya berarti fenomena anak tentu ketika dia fatherless maka uh, kecil apa harapan itu akan ada tapi akan kecil untuk menjadi lebih baik maka yang harus diupayakan adalah ketika fatherless itu terjadi maka beri lingkungan yang baik kalau saya pribadi. Ciptakan lingkungan teman-temannya yang memang positif. Kalau itu sudah fatherless, kemudian dia lingkungannya sudah negatif, maka yakin dan percaya anaknya akan tumbuh dengan negatif. Seperti itu. Meskipun masih ada persentase mungkin 10% karena qadarullah muslim. Allah menolongnya ya bisa saja. Tapi kan ikhtiar itu harus ada. Ya enggak? Sebagai seorang ibu mungkin yang bertanya anonim ini adalah seorang ibu. Bisa saja kan mungkin. Jadi ya ketika dilihat anaknya fatherless maka ciptakan mulai dari ibunya nggak boleh motherless ya nggak. Jadi kalau fatherless ya kalau mungkin diajak ngaji nggak mau ya udah doakan. Tapi harus diikhtiarkan dengan nggak boleh motherless. Kemudian di lingkungan yang di apa di anak-anak diciptakan di lingkungan-lingkungan yang positif. Apakah masuk ke boarding school yang Islami misalnya, pesantren dan seterusnya. Itu, itu Mas Udi. Baik, terima kasih. Lanjut ke chat umum. Kita sampai 8:30 aman Mas Boleh, boleh, dari boleh. panitia Jam tadi. berapa sekarang?
Sekarang Boleh, boleh. Sedikit lagi. 8.10 ya. Ya, ya, boleh. 20 menit lagi. 15 menit lah. Ya, Saya siap juga siap. ada ini. Saya ada apa? Saya ada materi lagi nanti ya, jam 9. Dikit lagi Oh sih. ya Biar saya siap. bisa makan dulu. Biar saya bisa makan dulu. 15 menit Oke. lagi lah. Boleh. Boleh, boleh. Siap, 15 menit lagi Mas. Hmm. Ya, saya bacakan lagi. Ayah izin bertanya, bagaimana pandangan ayah tentang patriarki, mengingat di Indonesia patriarki masih umum. Adakah Hmm. kiat-kiat dari ayah untuk perempuan bisa bertemu laki-laki yang bertanggung jawab dan family man? Wah, Masya Allah. biro Patriarki ya. jodoh. Biro jodoh. Masya Allah. Di sini tepatnya. Imuska. Masya Allah. Mas Enggak, Kak, enggak, enggak. Masya Allah. Masya Allah. Asal jangan Lutfi ya. Lutfi masih ada kasihan. Ya, ini saya yakin di sini banyak banyak fansnya Lutfi nih yang masuk Mas Udi ya. Karena ngelihat dari Imuska mungkin ya. Jadi uh, kakak Mardia ya atau adik Mardia ya. Waalaikumsalam. Patriarki, patriarki masih umum. Kita dari untuk perempuan bisa bertemu laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, itu adalah cerminan sih kalau saya pribadi. Saya fokus ke pertanyaan terakhir ya. Adakah kiat dari ayah untuk perempuan bisa bertemu laki-laki yang bertanggung jawab dan family man? Ya udah. Kalau mau bertemu dengan yang sepadan ya kita harus memperbaiki diri. Ya enggak. Jadi nggak mungkin seorang seorang misalnya berlian akan bertemu dengan seorang kotoran ya enggak kan berlian pasti akan bertemu dengan berlian ya jadi tolong digarisbawahi bahwa teman-teman tidak perlu harus mencari-cari uh, sesusah payah sampai harus menyelam di postingan Lutfi misalnya oh di sana ada penggemar Lutfi nih oh di sini saya juga harus sepadan dengan Lutfi misalnya ya, jangan ya enggak seperti itu jadi mengidolakan seseorang itu boleh tapi mengidolakan bukan orangnya tapi akhlaknya mungkin. Tapi tidak boleh tidak perlu juga sampai berlebihan ya enggak tidak perlu sampai berlebihan apalagi jika seorang perempuan ingin atau berharap bertemu dengan laki-laki yang bertanggung jawab dan family man ya jangan jangan nyari di TikTok nanti nggak ketemu jadi boleh 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 dimulai dengan memperbaiki diri kalau itu sih memperbaiki diri insya Allah akan datang laki-laki yang sesuai dan sepadan aku yakin. Masya Oke. Allah. Hmm. Kalau dari Al-Quran juga ada ya, Hmm. perempuan Apa tuh baik Mas? untuk laki-laki yang baik. Betul. Ya, sepadan, Jadi setara cermin, ya. jadi pasangan kita itu cerminan diri kita, Masya Allah. Betul, betul. Baik, baik, baik. Tapi kalau ingin biro jodoh boleh juga ke Imuska, boleh Boleh, DM. boleh. Silahkan DM ya. Nanti DM. dibalas sama Masih Mas Udi. banyak single-single di Korea masih banyak nih. Masih banyak, Masya insya Allah. Allah. Masih banyak yang available, insya Allah. Baik, baik. Lanjut berikutnya nih. Oh, bukan pertanyaan. Bingung, Mm-mm. saya mau nanya apa? Mohon Mm-mm. doakan kami berdua agar segera diberikan keturunan. Saat ini sedang Amin, 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 mendampingi ya Allah. suami yang sedang opname. Mohon doanya. Amin. Masya Allah, amin, amin. Semoga diberi Ya, kesembuhan untuk Mbak Wendy dari Sulawesi Tenggara, Mas. Mbak Nita sih. Namanya Nita. Mungkin pakai akun Oh, suami mungkin. Mbak Ya, Mbak Nita. Nita. Oh, ya, siap, siap. Ya, Amin. semoga diberi Ya, kesembuhan buat suami semoga Mbak diberi Nita ya. kesembuhan. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, berikutnya dari Mas Ilham. Mm-mm. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ilham. Saya salah satu follower Ayah Asdi di IG, Masya Allah. Ini dari follower. Masya Allah, Masya Terima Allah. kasih ilmunya dan salam untuk anak Ayah Asdi dan mohon maaf live duluan karena prepare untuk pulang kerja. Oh, ini Nah, juga siap, siap. salam-salam Siap. aja nih. Siap. Ada, Oke, oh ada udah habis dari guys. chat chat ini pribadi saya. Oke, boleh terakhir itu Mas. Dari Ya, ya boleh nah, terakhir ya boleh ini boleh. Heeh. dari Mas Ais atau Mbak Ais kurang tahu. Boleh Mas. Mohon izin Mbak menyambung kan. pertanyaan yang sebelum ini. Kalau ayahnya di rumah hanya mengasuh anak, tidak bekerja, sedangkan si istri yang bekerja di luar rumah, bagaimana pandangannya dalam Islam? Ini kasusnya bukan saya tapi saudara. Waduh, Nah, jadi suaminya di rumah, iya nggak? beneran tidak bekerja nih. Ini bukan programmer berarti suaminya nih. Ah, iya iya ya. Kalau Tidak itu tidak sih bekerja. apa ya? Harus sering-sering ikut forum A ya kayaknya. Jadi forum kami tuh punya forum Mas. Jadi ya, setelah ikut pelatihan di Oh, Aba Ihsan, dulu kita forumnya forum Ayah se-Indonesia. Jadi kita punya forum, setiap bulan itu ada forum diskusi. Jadi hampir semua nggak punya anak pun boleh masuk, asal punya, sudah pernah training. Jadi memang forum-forum itu dihadirkan untuk para suami ya, tidak hanya ayah ya. Kita menyebutnya jadi para suami, mau itu punya anak, mau nggak punya anak, mau sudah punya anak, ada yang umurnya sudah SMP balik, SMA, ada yang masih kecil kayak saya misalnya. Jadi ya tujuannya untuk sharing dan kami memahami bahwa ketika kita belajar dari pengalaman orang lain maka insya Allah
kita akan mengambil hikmah ibroh dari situ. Dan ya saya tidak percaya bahwasanya ketika orang lain sudah pernah mengalami itu, kita mengambil ibroh, kita berharap kita tidak apa hal itu tidak terjadi dengan keluarga kita. Maka kalau itu yang terjadi ke Mbak siapa tadi? Eh, Bais. Mbak Ais misalnya, suaminya mungkin malas bekerja dan seterusnya. Pertama mungkin berupaya dengan memberi komunikasi ya. Pertama itu komunikasi. Ya, duduk bersama mungkin harus berani sih. Mungkin saya ya, mohon maaf mungkin saya bilangnya komunikasi itu mudah. Tapi ketika sudah berumah tangga mungkin masih dipaham ya. Ketika sudah berumah tangga maka komunikasi itu menjadi sangat sulit ketika hal yang sensitif. Apalagi misalnya terkait finansial. Eh, Kalau saya pernah mengalami ada teman yang memang berumah tangga umur 2 tahun, tapi suami nggak bekerja, lantas kemudian rumah tangganya hampir di ujung tanduk. Ternyata setelah digali, masalahnya adalah finansial. Nah, setelah itu, lantas kemudian saya bertanya kepada suaminya dan yang juga kolega saya, ya teman saya, mengapa seperti itu? Ternyata dia menjawab bahwa bukan berarti dia nggak mau bekerja sebenarnya, tapi memang dia nggak punya kesempatan untuk dapat kerja. Ya mungkin dia udah berupaya nih, udah berupaya untuk bekerja, tapi apa memang belum takdirnya untuk mendapatkan kerja misalnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua akhirnya lambat laun dia mungkin berusaha sedemikian. Tapi ini konsepnya memang orangnya atau suaminya masih berupaya ya. Beda dengan yang ditanyakan tadi. Kalau yang ditanyakan mungkin sudah hopeless, ya mungkin kalau saya kembalikan ke komunikasi, pola komunikasi kalian berdua silahkan duduk bersama. Kalau memang perlu menghadirkan orang ketiga dalam artian orang tua, ya mungkin hadirkan silahkan. Tapi nggak perlu jauh-jauh, cukup orang tua dan mertua saja. Dengan itu mungkin memberikan saran, apakah dengan membuka usaha misalnya, ya, ya kan? Itu juga tentu tuntunan Rasulullah dalam mencari nafkah adalah berusaha atau berwirausaha. Jadi seorang pedagang misalnya. Jadi ya bekerja tidak harus menjadi seorang PNS semua ya, lantas kemudian mencari nafkah. Jadi makanya selain saya katakan bahwasanya kita nggak boleh sedikit pun mencerca profesi orang lain. Apapun profesinya, maka teman-teman jangan pernah mencaci maki profesi orang lain karena itu adalah bagian dari keberkahan. Selama niatnya ridho karena Allah, maka saya yakin dan percaya pemulung pun, ya tukang es jajan keliling keliling pun pasti bakal berkah ketika membawa uang halal buat keluarganya di rumah. Gitu. Cukup, Mas. Baik, makasih banyak Mas Asdi, Ayah Asdi atas sharing-sharingnya. Wah, udah nggak kerasa nih cepet banget. Udah mau Isa juga di sini. Oh iya, iya, udah mau Isya, Masya Allah. Baik, mungkin sebelum ditutup, untuk teman-teman semua bisa dipantau terus IG Imuska untuk forum ilmu sesi berikutnya. Mungkin ada teman-teman lain atau ada teman lain juga mau sharing juga bisa langsung kontak ke Imuska juga atau ke Fahri yang sebagai penanggung jawabnya dan dipantau terus karena kita juga akan sebulan sekali akan ada forum-forum seperti ini sharing sesama Temanya nggak harus Mas. ini kan ya. Temanya nanti berbeda-beda ya. Oh, beda-beda terserah Mas. Ah, Mungkin nanti siap, siap. Lutfi jadi tema COC juga Hmm, bisa juga nih untuk mantap. Strategi, menambah strategi. engagement. Betul. Ya ya. Strategi itu Pokoknya bisa. Nanti iya Lutfi, strategi. benar. Dipantau terus IG Imuska. Baik dari Ya. saya, makasih banyak untuk Mas Asdi sudah Sama-sama, meluangkan mohon waktunya. maaf jika Semoga ada salah kata, lancar Mas. Ah, ya. amin, amin. Dan Doa yang sama buat teman-teman semua, teman-teman. ya makasih banyak semuanya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdik. asyhadu Asyhadu an an la la ilaha anta ilaha illa astaghfiruka wa anta, atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rekamannya nggak, Mas?